Sampun lebar panene la 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 sampun minggat pangtune la 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 sapine tiang tani pinaringan berkah sama kesampun bukti lan ayu meng mana la 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 sampun lebar panene la 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 sampun minggat pantune la 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 sapine tiang tani pinaringan berkah. Bermula dari sejarah perkembangan komunitas Kristen Jemaat Mojowarno yang dipimpin oleh J.E. Jelesma dan Pamulang Paulus Tosari. Warga Jemaat Mojowarno yang terdiri dari warga desa Mojowarno, Mojowangi, Mojoroto, Mojojejer, dan Mojodukuh adalah para petani yang gigih bekerja. Di sisi lain, mereka mempunyai kepedulian yang besar kepada saudara warga yang lain yang tidak mampu, atau dalam bahasa Jawa disebut sekeng. Melalui kepemimpinan Jelesma dan Paulus Tosari, jemaat membentuk lumbung miskin guna mengumpulkan hasil panen untuk membantu mereka yang miskin dan kekurangan dana untuk bertani, terutama di masa paceklik. Pada perkembangannya, Paulus Tosari mempunyai gagasan untuk memiliki bangunan gereja yang lebih baik. Sebelumnya terbuat dari bambu dan kurang memadai. Dia mengusulkan kepada pendeta Johannes Kruit sebagai pengganti Jelesma untuk diganti dengan bangunan yang terbuat dari batu bata dan diperluas bangunannya. Pembangunan ini pasti memerlukan dana yang besar. Maka dia pun mengusulkan untuk membentuk lumbung pirukunan seperti lumbung miskin, tetapi peruntukannya berbeda. Pada tanggal 24 Februari 1879 diadakan acara Duduk Bumi, yaitu acara peletakan batu pertama yang dilakukan oleh gadis kecil Putri Johannes Kruit yang berumur 4 tahun bernama Christina Katarina Kruit.
Setelah 2 tahun proses pembangunan, akhirnya gedung gereja ini bisa selesai dan diresmikan oleh Pendeta Johannes Kruit pada tanggal 3 Maret 1881. Perjalanan kehidupan Jemaat Mojowarno semakin berkembang seiring perkembangan ekonomi warga. Para pemuda gereja diwakili Nutrio Darmo Wiryo, Mulyo Diharjo, Trio Mustoko, dan Soponyono Dermorejo mempunyai semangat memandirikan jemaat. Didukung oleh sesepuh dan warga, maka pada tanggal 20 Mei 1923, Jemaat Mojowarno berhasil didewasakan menjadi sebuah jemaat yang mandiri. Selanjutnya, kemandirian ini didukung oleh seluruh warga jemaat dengan disiplin dan rutin menggalang pengumpulan hasil bumi dan hasil panen untuk mengisi lumbung jemaat. Pada tahun 1930, pada Hari Raya Pentakosta, muncullah istilah Hari Raya Unduh-Unduh, di mana hari itu merupakan hari pesta warga jemaat dalam mempersembahkan hasil panennya, yang dalam bahasa Jawa disebut ngunduh. Karena warga jemaat ini mayoritas para petani padi, maka hasil panen yang dipersembahkan adalah padi. Jenis padi yang dipanen disebut padi Jawa karena memiliki bentuk yang khas atau gagangan yang tidak mudah rontok. Padi ini dibawa dengan hanya diikat dan dibawa ke lumbung gereja. Karena hari persembahan dilakukan serentak, maka ada kreativitas mengusungnya dengan membentuk sebuah bangunan persembahan yang diisi dengan bermacam-macam hasil bumi dan hasil ternak. Para pemimpin jemaat menyambut dengan gembira. Kebiasaan ini akhirnya menjadi tradisi persembahan unduh-unduh berbentuk bangunan sesuai cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Sungguh unik bangunan ini karena diusung dan diarak oleh warga jemaat dan anak-anak yang berasal dari masing-masing blok yang ada. Dari blok Mojo Jejer, dari blok Mojoroto, dari blok Mojowangi, dari blok Mojodukuh, dari blok Mojowarno, dari Pepandan Mojo Tengah, dari Yayasan Pendidikan dan Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Bangunan ini diarak menuju ke gedung gereja untuk dipersembahkan, dan setelah ibadah hari raya, maka bangunan-bangunan ini akan dilelang. Di Mojowarno ini ada satu tradisi gereja yang sangat unik dan menarik, yaitu Hari Raya Unduh-Unduh. Yang pertama yaitu tradisi kebetan. Tradisi ini berisi doa bersama, minta tolong kepada Tuhan untuk memohon ketika mengerjakan sawah agar diberkati dan tidak ada halangan suatu apapun. Kebetan ini makanan khasnya bernama encek. Kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan, ketika tanaman padi mulai kelihatan hijau royo-royo, ada satu ritual lagi yang bernama keleman. Di situ para petani kembali berkumpul di sinagoge atau balai desa untuk berdoa bersama yang intinya berterima kasih kepada Tuhan karena sudah mengerjakan sawah dengan keadaan selamat. Kemudian mereka memohon bersama agar tanaman padi ini bisa sehat dan dihindarkan dari hama, dan pada saatnya nanti padi akan dipanen dengan hasil yang baik. Ada 2 kue yang harus ada sebagai lambang pada acara
keleman, yaitu pleret, yang terbuat dari tepung yang dibentuk seperti ulat, melambangkan hama yang harus dibasmi dan dimohonkan kepada Tuhan supaya padinya terhindar dari hama penyakit tadi. Kue yang kedua bernama horok-horok. Pada kue ini, para petani mohon kepada Tuhan agar tanah yang dikerjakan disuburkan, supaya padi yang ditanam pada saatnya nanti berbuah lebat. Butir-butirnya begitu banyak dan menghasilkan padi yang melimpah. Ketika panen raya, kaum petani bersuka cita. Mereka mengeneni padi dan mengunduh padinya. Setelah panen ini, warga bersyukur kembali kepada Tuhan bahwa padinya sudah diberkati dengan berlimpah. Saat mempersembahkan, yaitu pada hari raya unduh-unduh, para petani yang sudah memanen hasil padinya mempersembahkan untuk gereja. Persembahan ini dikoordinir oleh jemaat yang dimulai dengan membentuk panitia. Selanjutnya, para panitia membangun kerangka bangunan. Bangunan ini ditata sedemikian rupa sesuai dengan tema yang diambil dari Alkitab. Bambu-bambu ditata rapi menjadi sebuah gelaran yang nantinya akan ditempeli dengan padi-padi Jawa atau padi ketan yang sudah dironceng dan ditata rapi. Bangunan-bangunan tersebut memakan waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk proses menjadi bangunan yang baik. Ketika tiba hari pelaksanaan, warga dari masing-masing blok mengadakan prosesi arak-arakan, yaitu pergi ke gereja
sambil mengarang persembahan yang berupa bangunan secara sukacita bersama-sama. Mereka berjalan kaki dari bloknya masing-masing menuju ke gereja.
konco pramitra padha nyosro pisusu kanthi madhabiyan saos kepaduan katenging owe pilaken menatang kapesan umarep memuji ingkang ngkoso disusun sarta kelawan rena suka amuji ramya pagunggung asmane sang pagaton suka amuji ramya pagunggung asmane sang pagaton Jasno pisun sunggu Aleng pasamuan Layang ilaning ati Kawan gegowo Jasno pisun sunggu Nanti sukareno Jasno pisun sunggu Dadyo cilane bunga Pinangka panuwunmu Duit sing alam Kamirahane Gusti lan tinandingan sarana sabubara sisine bumi terserah batin Gusti tansah pinaparo jasno pisusungmu dadya cilane bunga pinangka panuwunmu wit sing alam Sampun lebar panene la 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 Sampun mingapantune la 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 Kebaktian Hari Raya Unduh-Unduh dimulai dengan didahului dengan solah gowo. Anak-anak gereja dengan penuh sukacita menggambarkan persembahan yang dibawa menghadap Tuhan. Mereka bersukacita mempersembahkan tumbuhan, uang, dan hasil panen dalam bentuk tari-tarian. Sampun lebar panene la 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 Setelah kebaktian selesai, persembahan yang berupa bangunan, parsel, dan semua hasil bumi dibawa menuju ke tempat pelelangan. Acara pelelangan dilakukan secara terbuka, yaitu diikuti oleh siapapun yang berkenan, lebih-lebih oleh pemerintah daerah di Kabupaten Jombang. Ini masih belum pas. 2.101 kali. Pembantu lelang monggo 500.
2 kali. 2.500.000. 2,5. 2.500.000. 3 kali. 1.500.000. 1.750.000. Pelan tapi pasti naik. Beri aplaus. 1.750.000 di Sawepine. 2 juta 3 kali. Ya. Saya ingin Puji Tuhan, 2.800.000 Bu. 2.800.000 satu kali. 2.800.000 satu kali. 2.800.000 2 kali. 29. Puji Tuhan, 2 juta. 3 juta. Saya Bu dikit 3 juta, Bu 3 juta satu kali. Bu, saya itu 4 juta 3 kali. Unduh-unduh di Mojowarno ini diangkat jadi salah satu mata acara pariwisata yang ada di Kabupaten Jombang. Jadi Hari Raya Unduh-unduh ini menjadi salah satu acara pariwisata di Kabupaten Jombang. Yang terhormat Wakil Bupati Jombang Gus Salmanuddin Yasid SAG MPD beserta jajaran Forkom. Ini puncak dari Rioyo Unduh-unduh GKJW Jemaat Mojowarno. Kita akan bersama-sama serahkan seluruh rangkaian acara pada malam hari ini kepada Tuhan yang akan Terhormat Bapak Kiai Haji Salmanuddin Yasid selaku Wakil Bupati Jombang beserta staf juga hadir, berniat hadir, namun ada undangan yang sangat mendesak yang harus dihadiri di Surabaya. Akhirnya malam ini menugaskan datang dalam untuk membacakan sambutan dari Abah Bupati. Abah Bupati juga kirim salam dumateng panjenengan sedaya. Beliau kirim salam sehat, ya, kirim salam bahagia, insya Allah dibawa ke pemimpinan beliau Jombang semakin hari insya Allah semakin sejahtera yang bisa kita nikmati, yang bisa dinikmati warga Jombang khususnya. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang dan pribadi saya Bupati Jombang menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada keluarga besar GKJW Mojowarno, panitia serta seluruh masyarakat yang hadir, khususnya yang telah memfasilitasi.
Derek Kokoro Sono Ulun Sang Hyang Bentara Brahma ing kanywangan Swaraga Dahana ingkang kalenggan samangkung merepeki kawan jeneng kita. Oh iya Pukulun sembah kula iki kadi darunaning kas wase dalu menika ngamontenaken riyaya unduh-unduh. Oh, ngono ya, Yang. Ya. Riyaya unduh-unduh ya wiwardine piye maknane piye? Unduh-unduh adalah sebuah perayaan khas yang dilakukan GKJW sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen pemberian Tuhan. Tradisi unduh-unduh ini kemudian berkembang menjadi hari raya persembahan yang mengajak seluruh warga GKJW senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan berkat dan anugerahnya. Monggo ingkang apal sedaya nyanyi bareng-bareng Dwi Jalaras Indonesia. Kesenian yang sangat dilestarikan nggih dalu menika. Penonton tumplek blak wonten mriki tepuk tangan untuk penonton dalu menika sebagai contoh Jawa Timur tolak ukur. Tolak ukur. Nggih no. Nanggap wayang enek percil penontonnya akeh. Beberapa keluarga banyak masyarakat UMKM berjalan, Bos. Perputaran uang berjalan di sini. Perputaran ekonomi. Kula teng wingking ning unduh GKJW. GKJW Mojowarno khususnya luar biasa. Penontonnya antusias tumplek blek ten mriki. Masya Allah senenge koyok ngeten nggih Om. Sampak miak penonton lho saking riku wau. Lah nggih. Nggih, dadi koyok guyub rukunnya Mojowarno kados mekaten. Kena nggih contoh kena nggih batulat. Juga penembang. Arep meneh apa ngaturi apa karo sing rawuh. Lah aku iki rene iki sediluk tok Mas, enggak iso suwe-suwe. Lah nyapa aku iki termasuk wong sibuk-sibuke. Sibuk piye to? Lho iki mau isuk minggu isuk aku jogging. Terus sesuk ayo dipakno Kaman Suralaya. Titiana iki. Puspaden to? Nggih. Karmane anak wedok Erawati wis kasembadan. Lan aku sakmutuwe njaluk pangapura ya nggih. Anak Prabu Baladewa. Nuwun inggih mboten dados menapa Paman Prabu. Sedaya lelampahan menika kedah dipun lampahi.
anak Mas Narayana nuwun nggih Paman Prabu. Manggih wilujeng rahayu nir ing sambekala. Slamet sedayanipun donya lan akhiratipun. Gusti hamberkati. Amin. Dan unduh-unduh telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah pusat.